Saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai analisis information system file exam. Pada kasus pertama itu nomor 1, PT Indotel adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, di sini saya disuruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluangnya. Jadi kelemahannya ini adalah di suatu manajer yang memegang dua jabatan sekaligus, yaitu manajer keuangan yang memegang tugas keuangan dan tugas pemasaran, sehingga tidak fokus mana yang harus didahulukan. Perihal kedua aktivitas tersebut penting. Alhasil perusahaan mengalami kerugian bahkan sampai 50% dan hutang perusahaan meningkat. Lalu ada peluang. Peluang di sini bisa dibilang cukup besar, yaitu perhitungan dari pemakaian jasa mereka terhadap seluruh masyarakat Indonesia. 35% dari warga Indonesia menggunakan jasa mereka, sedangkan 65%-nya lagi belum menggunakan jasa mereka. Jadi mereka memanfaatkan 65% itu dengan peningkatan pemasaran yang dilakukan dengan menambah area pemasaran dari 15% ke 15 provinsi ke 20 provinsi. Lalu nomor 2 adalah strategi pengembangan. Jadi strategi pengembangan strategi pengembangannya di sini adalah pengembangan pasar yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengembangan pasar di sini adalah untuk mengembangkan area cakupan dengan menjual produk yang sama. Tujuan dari ini sendiri adalah untuk mendapatkan customer baru dari daerah yang baru atau pasar yang baru. Baru ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini adalah ukuran di mana kita melihat seberapa banyak pasar yang telah kita gapai. Sama dengan persaingan dengan perusahaan lain. Kita melihat posisi mana yang memegang pasar di suatu daerah. Misalnya Anda sebagai PT Indotel memegang daerah A. Posisi Anda di daerah A ini nomor 1, dan di bawah Anda ada perusahaan sejenis pada daerah yang sama. Nah, lalu nomor 3 ini merancang data warehouse tersebut. Jadi saya membuat ada external source dan internal source, berupa sumber data yang masih susah untuk dianalisis atau masih raw. Lalu terjadilah proses ETL yang mempermudah data tersebut dan masuk ke dalam data warehouse. Nah, di data warehouse ini ada beberapa kegunaan dan manfaat bagi perusahaan, seperti adanya data mart, data mining, dan juga analisis dan reporting untuk membantu perusahaan mengambil decision yang benar menurut data dan informasi yang berada di data warehouse tadi. Nah, jadi nomor 4 di sini adalah teknologi apa aja yang ada di KMS. Nah, jadi KMS di sini teknologi itu seperti contohnya software ataupun hardware. Contohnya adalah Google Drive yang sangat mudah untuk dimodifikasi untuk pengetahuan dan forum bagi Anda sendiri. Jika tim Anda ingin mengakses folder pekerjaan Anda, maka tim Anda harus mengajukan request akses terlebih dahulu kepada Anda. Hal ini tentu saja menjamin keamanan data Anda nantinya. Tidak hanya Google Drive, ada 2 pilihan lagi, yaitu Exo dan Slack. Software tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, kasus nomor 2 ini ada penerapan sistem. Saya setuju dengan penerapan sistem Intelligent Bedside Assistant, dikarenakan dapat memudahkan para dokter dan staf untuk mendapat rekam medis pasien untuk diagnos penyakit berdasarkan gejala dan menentukan perawat dan resep-resep obat yang sesuai. Memang sistem ini sangat berbahaya jika kejadian error. Kejadian error dapat membahayakan nyawa pasien. Namun mengingat ada testing, maka sistem yang sensitif ini harus diwajibkan untuk melakukan beberapa testing sebelum implementasi diterapkan. Dan untuk tidak akurat dan akuratnya menurut saya harus dibagi dua. Jika memang sudah tahu sistem tidak akan akurat pada saat diagnos pasien tersebut, atau tidak meyakinkan sistem untuk mengambil alih pasien tersebut, maka dokter sendirilah yang harus turun tangan untuk merawat pasien tersebut. Tujuan dari hal tersebut untuk menghindari malfungsi dari sistem. Nah, nomor 2 di sini adalah bedanya jika RFID tag diimplementasi atau tidak. Nah, jadi tag RFID ini contohnya itu seperti saya mengambilnya card header. Nah, card header ini jika digunakan ntar pastiannya dipasangkan gelang berupa QR code dan staff tinggal men-scan dan memberi card header yang sesuai dengan hasil tersebut. Jika tidak menggunakan, maka hanya berdasarkan informasi yang berada di dokumen. Dokumen itu sangat ribet untuk mencari satu pasien yang ingin diberikan card header, karena banyak pasien yang terdata di dokumen tersebut. Nah, maka dari itu RFID memudahkan proses bisnis dari rumah sakit ini.